Baiklah, aku hampir tiba di Dirgantara Entertainment. Aku akan turun di sini. Jika terjadi sesuatu, telepon aku. Bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku masih akan meneleponmu. Lagi pula, kau adalah orang yang paling dekat denganku. Kenzi puas dengan jawabannya saat dia tersenyum. Sudut bibir melengkung tinggi, senyumnya seperti mengandung sihir yang menangkap jiwa seseorang. Alexa melambai pada Kenzi. Baru setelah dia pergi dia menghubungi Zalina Mira. Masih ada setengah jam sampai konferensi pers. Mengikuti pengaturan Zalina Mira, Alexa berjalan ke ruang tunggu rahasia Dirgantara, dan dengan sabar menunggu pertunjukan yang akan dimulai. Semua persiapan sudah disiapkan. Pada saat ini, Zalina Mira memberitahu Rizky tentang upaya Chelsea dan Alan untuk mengancamnya. Dia sangat marah. Chelsea dan Alan tampaknya telah kehilangan diri mereka sendiri dalam jurang kekuasaan dan keinginan. Mereka tidak lagi memperhatikan hal lain. Rizky, sangat bagus kau kembali. Setelah memasuki Dirgantara Entertainment, Rizky bertemu dengan staf lama. Sepertinya dia menantikan dia kembali. Rizky tersenyum dengan rasa tidak percaya. Saat mereka memasuki lift, Chelsea muncul dengan Daniza Kalandra. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Chelsea menahan ketidakbahagiaannya dan mengembalikannya ke Rizky. Rizky, sekarang setelah kau kembali, kau tidak akan meninggalkan kami lagi kan? Rizky memelototi bagian belakang kepala Chelsea pada wanita jahat di depannya. Matanya dalam dan rumit, tetapi dia tidak lupa untuk menjawab, tentu saja. Mendengar ini, Chelsea hanya bergumam, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Setelah lift dikosongkan, dia akhirnya mulai berbicara. Kau tahu, kurasa Zalina Mira tidak 100% puas denganmu. Lagi pula, kau sebelumnya meninggalkan Dirgantara Entertainment dan pergi ke luar negeri. Bagaimana menurutmu? Aku tidak berpikir itu tergantung pada manajer kecil sepertimu untuk menentukan apakah dia puas atau tidak. Rizky menjawab dengan dingin. Benarkah? Sebentar, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kata-kata Chelsea mengandung makna yang lebih dalam. Dia tidak berbalik untuk menghadapi Rizky bahkan sekali. Tentu saja, Rizky tahu apa yang Chelsea maksudkan saat dia juga menjawab dengan makna yang lebih dalam. Aku menebak dengan benar tentang kontrakmu yang dibatalkan. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa aku tebak dengan benar. Ah Chelsea, ingat ini, Zalina Mira tidak bergantung padamu untuk mendapatkan Dirgantara sampai tingkat ini. Chelsea sedikit memutar tubuhnya, mengungkapkan satu sisi wajahnya kepada Rizky. Sudut-sudut mulutnya melengkung ke atas saat pantulan di kacamatanya membuatnya tampak gelap dan kompleks. Kapan dia pernah takut? Rizky tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, pertunjukan yang bagus akan dimulai. Aku akan menunggu dan melihatmu dikeluarkan dari Dirgantara Entertainment. Setelah berbicara, Chelsea keluar dari lift bersama Daniza Kalandra, meninggalkan Rizky sendirian. Ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya yang tampan. Di sisi lain Dirgantara Entertainment, di dalam ruang tunggu rahasia, Natalie sedang bermain dengan ponselnya ketika dia memandang Alexa. Apakah kau gugup? Alexa sedang beristirahat dengan mata terpejam ketika dia menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin melihat bagaimana ekspresi Chelsea. Perlu aku katakan lebih banyak? Ekspresinya pasti akan berubah dari kebahagiaan yang ekstrim menjadi tanpa kehidupan. Memikirkan Chelsea dengan frustrasi membuat Natalie puas. Mereka sudah sering bentrok. Natalie harus melakukannya pada Chelsea karena selalu memiliki begitu banyak semangat. Bahkan setelah dikalahkan oleh Alexa beberapa kali, dia masih berhasil dengan cepat bangkit kembali dengan tekad untuk berdiri di jalan Alexa. Dari mana keberaniannya itu berasal? Kali ini, Zalina Mira tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Alexa membuka matanya, mereka cerah dan mempesona. Tentu saja tidak.
Jika stafku mencoba mengancamku dengan cara seperti itu, aku akan membuat mereka segera pergi. Beberapa saat yang lalu ketika otoritas Big Boss diprovokasi, bukankah dia akhirnya membuat mereka tenang? Kata-kata ini, kakak hanya bisa mengatakan di depanku, Alexa memperingatkan. Dia ingin memastikan Natalie tidak mengatakan apapun yang mungkin digunakan untuk melawan mereka nanti. Jangan khawatir, aku hanya akan duduk dan menunggu pertunjukan. Natalie menutup mulutnya, memberi isyarat bahwa dia akan tetap diam. Untuk sekarang, mari biarkan Chelsea terus bermimpi. Awal resmi konferensi pers. Tepat sebelum Alan memasuki aula, Chelsea menariknya ke samping dan mengkonfirmasi kembali, apakah kau yakin Zalina Mira akan menyingkirkan Rizky hari ini? Jika itu masalahnya, maka kenapa ia tidak membatalkan konferensi persnya? Dia sudah mengkonfirmasi denganku bahwa dia akan mengumumkan sesuatu yang lain, jadi tidak ada alasan untuk membatalkannya. Ditambah, bukankah kita harus memberi Rizky secercah harapan? Alan mengenakan jas hitam buatan tangan yang membuatnya tampak tinggi dan tampan seperti pria Inggris. Chelsea melihat sekeliling aula dan mengangguk setuju. Tentu saja, aku ingin melihatnya dilucuti dari harga dirinya. Alan tersenyum ketika dia berjalan ke pintu masuk aula dan menunggu kedatangan Zalina Mira. Aula konferensi besar Dirgantara Entertainment, pada saat ini, dipenuhi dengan wartawan yang ingin tahu ketika Alan mengantar Zalina Mira ke kursinya di depan panggung. Pada kenyataannya, alasan respon besar dari media bukan hanya karena Zalina Mira telah mempromosikan konferensi pers dengan baik, tapi juga karena semua orang ingin tahu tentang skandal Rizky dan Amara Brayaksa beberapa tahun yang lalu. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengenakan setelan berkelas dan profesional, Zalina Mira tampak cerdas dan kompeten. Di sebelah kirinya duduk beberapa atasan Dirgantara, dan di sebelah kanannya duduk Alan. Adapun Chelsea, dia saat ini berdiri di bawah panggung, menyaksikan perkembangannya. Teman-teman media, kuharap kalian baik-baik saja, Tuan Leo menyapa melalui mikrofon. Pertama, aku ingin menyambut kalian semua di sini. Dirgantara Entertainment telah memutuskan untuk mengadakan konferensi pers hari ini karena ada 3 berita bagus yang ingin kami bagikan pada kalian semua. Pertama, Dirgantara Entertainment telah membuat persiapan untuk memasuki industri film. Kami saat ini mengumpulkan dana untuk film pertama kami, dan berharap kalian dapat menunjukkan dukungan. Kedua, anak perusahaan Dirgantara Entertainment akan secara resmi beroperasi pada akhir bulan ini. Kami saat ini sedang dalam proses rekrutmen. Jika ada profesional yang cakap di luar sana, kami ingin kalian bergabung dengan keluarga kami. Setelah mendengarkan 2 pengumuman berturut-turut dari Tuan Leo, Chelsea mulai rileks sedikit. Dia yakin karena Tuan Leo belum menyebut-nyebut Rizky, dia pasti sudah memutuskan untuk tidak menyebutkannya sama sekali, dan menutupi berita kepulangannya dengan sesuatu yang lain. Jadi, dia secara tidak sadar melirik Alan, rencana mereka tampaknya berhasil. Namun, saat ini, Tuan Leo tiba-tiba mengumumkan kabar baik ketiga. Berita baik ketiga, yang dengan bangga aku umumkan, adalah bahwa manajer kami yang paling cakap, Tuan Rizky, akan kembali ke pelukan kami sebagai manajer, dan terus membantu kami dengan keahliannya. Seraya mengatakan ini, Tuan Leo berdiri dari kursinya dan menunjuk ke pintu masuk dengan tangan kanannya. Perhatian media diarahkan. Di sana, berdiri di ambang pintu, Rizky mengenakan jas putih. Dia tampak seperti seorang pangeran kerajaan yang tenang, keluar dari sebuah lukisan. Ekspresi Chelsea dan Alan tiba-tiba memerah. Atau haruskah kita katakan, gerakan Zalina Mira seperti tamparan panas berapi-api di kedua wajahnya. Alan melihat ke bawah seperti sedang tenggelam dalam pikirannya. Sementara itu,
Chelsea melotot kesal pada Zalina Mira. Apakah Zalina Mira benar-benar tidak takut bahwa dia akan lari dengan modelnya? Sumber penghasilannya? Mustahil. Chelsea bingung ketika dia menyaksikan Rizky mengambil langkah demi langkah menuju panggung. Bahkan, jika seseorang memperhatikannya, mereka akan menyadari Chelsea saat ini bergetar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.